Jadi tetap. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya triliun. Nah, nanti Pak Kepala BI akan menjelaskan apakah betul ini kayak semacam lembar kertas yang nilainya triliun. Nah, contoh ya, mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran, nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak Kepala BI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit BI. Nilainya 45 triliun. Ya. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta harganya. Nah, ini cukup teliti. Dan kalau kita lihat nanti ada dengan sinar ultraviolet itu uangnya ada muncul itu tanda-tanda air. Nah, ini sekarang masih kami proses untuk kita sidik lebih lanjut. Saya kira demikian, rekan-rekan. Bapak, saya persilakan Pak Kepala BI menjelaskan apakah betul itu. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi Bank Indonesia sangat mengapresiasi kinerja Polri, dalam hal ini Polres Goa, untuk mengungkap sindikat jaringan pembuat dan pengedar uang palsu. Ya, jadi uang palsu yang ditemukan di sini ini seperti gunung es. Ya, jadi permukaannya saja, tetapi yang beredar mungkin sudah banyak, ya kita tidak tahu, ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, itu Bank Indonesia itu sebagai lembaga, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengelola uang. Nah, mengelola uang itu ada 6. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua adalah mencetak, yang ketiga adalah menarik, keempat adalah mencabut, kelima memusnahkan, ya, ada juga mengeluarkan, ya. Jadi kalau ada masyarakat atau organisasi tertentu yang mencetak, ya, apalagi mengedarkan uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia, itu adalah tindakan kriminal, dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, 10 tahun sampai seumur hidup, dan dendanya ya 10 miliar sampai 100 miliar. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, ciri-ciri uang yang sudah diedarkan ini, kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali, tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas, maka ada di pecahan 100.000 ini ada 11 atau lebih dari 10 security features yang ada, ya. Selain ada bahannya ada khusus, kemudian ada pengamannya, watermark, terus electrotype, kemudian ada intaglio, jadi pencetakan yang kasar,
recto verso, jadi kalau dilihat di terawang itu saling melengkapi. Ada multicolor latent image. Nah, ini paling susah dipalsukan. Ya, kemudian ada latent image, ada blind code, kemudian ada color shifting, ini juga susah dipalsukan. Ada UV filter, kalau UV itu bisa gampang ya dipalsukan. Tapi ada satu lagi namanya microtext, jadi tulisannya kecil-kecil sekali dan itu sangat susah dipalsukan. Selain juga dengan nomor seri yang satu sama lain pasti beda ya. Nah, ini mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, dan kami ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Polda dan Polres. Terima kasih. Ada sedikit tambahan rekan-rekan media. Ini cukup menarik ya. Jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi ya. Ya, ini dalam rangka untuk ya, jadi dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu ya, ini dananya, tapi tidak jadi, tidak ada partai yang menyalonkan ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah, ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Ada pertanyaan? Sikapnya dijelaskan Pak tempat produksinya. Ya, dengan alat itu yang apakah ya, peralatan ini memang dia produksi kertas apa begitu Pak yang diumumkan atau bagaimana yang didatangkan itu? Siap, ada dari Cina. Siap, kita dari Cina. Ya. Kalau kita lihat dari TKP ya, TKP buat cetak upal. Jadi di rumah saudara SS, Jalan Sunu 3, Blok N 5, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jalan Yasilimpo, nomor 36, Sungguh Minasa. Ini karena rangkaian ya. Kemudian untuk uang kertasnya itu juga impor, beli dari Cina, supaya bahan bakunya juga tinta dan lain sebagainya belinya dari Cina. Saya kira gitu ya. Pak. Halo Pak, ini sejak kapan beredar ini uang palsu dan sudah berapa banyak sebenarnya yang sudah beredar? Dan apakah betul itu yang puluhan miliar yang sudah beredar itu bagaimana Pak? Dan tolong tadi diperjelas tentang yang berapa triliun tadi itu di BI. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau dari hasil interogasi yang pertama, pemeriksaan pertama, kita mulai dari awal ya. Timeline pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari 2 Juni 2010. Ya. Udah lama ini. Terus kemudian lanjut ini 2011 sampai dengan 2012. Ini sudah sempat juga mencalonkan wali kota Makassar, namun tidak mendapatkan kursi. Kemudian sampai dengan Juni 2022 ini kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang, perencanaan pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 ini masih taraf pengenalan. Kemudian Oktober 2022 sudah mulai membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Kemudian sekitar Juni ini sudah ketemu di antara mereka ya. Kemudian juga ada saling bekerja sama di antara mereka juga untuk bagaimana nanti proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WA juga. Jadi ditawar-tawarkan di grup. Terus kemudian sekitar bulan September 2024 ini berkomunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan.
kemudian untuk mulai membuat mang palsu di TKP yang berikutnya, ya TKP 2, terus juga masalah penyerahannya, ini ada juga yang sempat rusak, yaitu 40 juta ulangi 40 juta yang nilainya seolah-olah 40 juta, ini uang kertas biasa, ini dibakar semua. Terus kemudian minggu kedua November 2024 ini udah mulai penyerahan uang palsu sebanyak atau senilai 150 juta nilai nominal di situ. Terus kemudian juga ada menyerahkan uang palsu 250 juta, dan yang terakhir sebelum ditangkap kemarin menyerahkan uang palsu 200 juta dan menghentikan aktivitas karena mereka sempat tahu kalau polisi melakukan penyelidikan. Ini jadi akhir November 2024. Ini ya, ini. Jadi termasuk aliran dana, ya, uang palsu ini, aliran uang ini dari MN ini beredar 150 juta. Ada yang diberikan pada seseorang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 25 juta, ada 10 juta, ada 8 juta, dan lain sebagainya. Ini sudah kita ambil, kita tangkap, karena yang bersangkutan ada yang di belakangnya, ada yang dibakar, dikembalikan untuk dibakar 17,5 juta. Bapak izin, Pak bisa diperjelas tidak Pak? Pak bisa diperjelas tidak soal keterlibatan kemungkinan guru besar di UIN, karena kan ramai dibicarakan bahwa ada percetakan uang yang didapatkan di perpustakaan UIN. Terus yang kedua ke Pak dari perwakilan BI terkait berapa persen sih kesamaan antara uang palsu ini dan yang uang asli sebenarnya? Bagaimana cara membedakannya misalnya jika sudah beredar di lapangan? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan ini memang yang bersangkutan murni pribadi, tidak mengait kepada pihak-pihak lain, ya. Hanya yang bersangkutan memang menggunakan kewenangan dan jabatannya di tempat itu dan tidak kaitan dengan pihak-pihak lain. Itu aja. Jabatannya adalah ini kepala perpustakaan, ya. Bapak izin Pak, Ya, pertanyaannya berapa persen kemiripan? Ya, kami tidak dalam kapasitas membedakan berapa persen, apakah 50%, 90%, pokoknya beda, ya. Satu aja beda, itu sudah palsu, ya. Yang paling tidak bisa dipalsukan, ya, itu adalah multicolor latent image. Jadi kalau Mbak punya uang 100, ya, bagian depan Mbak melihatnya harus miring. Kalau miring itu ada angka 100, itu warnanya merah, kuning, hijau. Ya, kemudian ada juga latent image dan sebagainya dan sebagainya. Itu paling susah dipalsukan. Jadi satu aja nggak sama itu udah palsu. Bahannya itu sudah ketahuan dan hasil cetaknya relatively buram. Gitu. Terima kasih. Pak, ini kan sejak 2022 mulai pembelian alat cetak. Ini bagaimana bisa sampai masuk di kampus, Pak? Ya, kalau itu nanti penyidik yang ngasih. Jadi mohon izin rekan-rekan. Ya pemirsa, pembahasan lebih lanjut mengenai peredaran uang palsu ini akan kami bahas usai jeda pariwara berikut ini.